Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, teman-temanku dimanapun Anda berada, siapa yang tidak mengenal jembatan Barelang? Hampir semua orang Kepulauan Riau atau orang Indonesia yang pernah ke Batam, katanya kalau tidak melihat atau melewati jembatan Barelang adalah belum sah masuk kota Batam. Saudaraku, malam ini saya ingin menjelaskan nanti rencananya bertemu dengan teman saya yang memang sudah puluhan tahun yang tinggalnya di Jembatan 2 atau sekitar 50 meter dari Jembatan 2 Barelang ini. Konon di sini merupakan tempat yang paling favorit. Satu, bunuh diri, uji nyali, tempat mangkalnya para pelakor katanya ya. Kemudian ada juga disebut di sinilah tempat balapan liar. Ada juga mengatakan di sinilah tempat minuman keras dan segala macam lainnya. Bahkan dulu ada beberapa, bukan begal ya, sebenarnya sekedar mungkin ada orang minta duit sedikit untuk sekedar beli minuman saja. Bahkan di sini konon ada beberapa kali penampakan, banyak cerita seperti itu ya. Nah, untuk membuktikan itu tentu nanti saya akan ngobrol-ngobrol silaturahmi dengan beliau ya. Bagaimana minimal solusi agar kejadian yang tidak baik, yang tidak mengenakan atau merek atau brand kepada jembatan Barelang ini tidak terus berulang. Memang harapan kita tentu di sepanjang kiri kanan ini kan ada pembatas ya. Mestinya jangan sampai melewati pembatas itu orang yang duduk di sini. Pertama juga membahayakan ya. Yang kedua juga mungkin kalau terlalu banyak orang yang ada di atas ini nanti juga bisa menjadikan jembatan itu cepat rusak atau apalah namanya. Oleh karena itu nanti kita coba akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Khairul Anam. Saya berharap semua bisa mengikuti, insya Allah ada manfaatnya, dengan harapan agar anak-anak kita, istri kita, suami kita atau siapapun kalau mau pergi ke jembatan Barelang ini ya cukup liburan, bukan pergi ke kuburan, cukup happy, bukan cari mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, sahabatku dimanapun Anda berada, saya kebetulan di bawah jembatan 2 dan juga dekat jembatan 1. Apa nama kelongnya? Selim Muza. Selim Muza. Selim Muza. Selim Muza, berarti Muslim Muza ya. Kebetulan ada Mas Khairul, salah satu penyuluh yang ada di Kecamatan Pulang. Kita ingin ngobrol-ngobrol seputar jembatan 1 dan jembatan 2. Bagaimanapun ini yang membina adalah siapa nama lengkap? Khairul Anam. Khairul Anam. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Langsung saya Ustaz. Tinggal di sini udah berapa tahun? Kurang lebih 22 tahun. 22 tahun? Iya. Enggak, kalau tinggal di dekat jembatan nih? Di dekat jembatan ini sekitar 13 tahun. 13. Sebelum di sini? Di Purwakarta. Jauh dari sini? Tidak jauh, sekitar 10 menit. Naik 10 menit. Naik perahu nyebrang. Tahun berapa nih Kak? Tahun 2004. 2004. Di sini nikahnya apa dia? Di atas jembatan 2. Di atas jembatan 2 ya? Jembatan 2. Anak berapa? Anak alhamdulillah sudah 2. Istri? Istri baru 1. Baru 1. Rencana nambah? Hah? Belum. Iya.
Kadang-kadang Ustadz ini banyak bini juga, Ustadz. Oke, kalau menjadi penyuluh sudah berapa tahun? Kalau sudah jadi penyuluh sekitar 5 tahunan. 5 tahun. Oke, Ustadz, kita tentang wilayah tugasnya. Ini jembatan. Itu kan jembatan 1 ya? Ya. Yang ini 2. Ya, betul. Kalau sampai ke ujung Barelang berapa jembatan? Ada 6 jembatan. Ada 6 jembatan penghubung. Itu saya dapat informasi, Ustaz. Jembatan ini kan dibangun mulai tahun 1992. Ya. Zaman Soeharto atau zamannya Pak Habibie. Gitu kan. Saya mendapatkan informasi ada yang terjun bunuh diri, mungkin ada yang kecelakaan atau apapun namanya. Kalau setahu Ustadz, betul nggak informasi itu sebenarnya? Setahu saya memang pernah saya dengar ada kejadian, bahkan banyaklah kejadian. Bermacam-macam. Ada bertengkar sama pacarnya, sama suaminya. Ada ya? Pokoknya tahu-tahu belum tahu. Oh iya. Memang sengaja mungkin kan? Sengaja. Artinya kesal. Soalnya ya. banyak yang dibantu juga, tak jadi terjun gitu kan? Oh, oleh teman-teman di atas ya? Ya. Terus kan kalau loncat kan faktanya banyak juga yang tak mati kan? Ya mungkin jatuhnya itu jatuh bagus kan? Maksud jatuh bagus gimana? Jatuh terjun mungkin kaki dulu kan? Tapi kalau jatuh telungkup atau terlentang, ya? Nah pasti remuk. Oke, terus gini saya dapat info itu katanya dalam. Berapa meter? Dalamnya mungkin puluhan lah, 50, 60. Mungkin. Karena katanya, terus gini lah yang heran kami, kan banyak sekali kejadian jatuh kok langsung hilang. Jangan air mutar apa gimana di bawah? Satu ada di Tanjungnya itu ada arus mutar, di tengah-tengahnya itu arus deras. Memang cepat hilang orang. Oh gitu. Cuma sebentar aja dia diamnya. Arusnya itu tak jalan, itu sebentar aja, tapi setelah itu langsung hilang biasanya. Langsung tahu-tahu jumpanya sebelah sana di tepi Pulau Panjang, belakang Pulau Aka, belakang Pulau Lanca. Terus yang kan memang saya sering baca korannya, yang sering terjadi loncat atau apapun namanya banyak di jembatan 1 atau jembatan 2? Kebanyakan kalau di jembatan 1 itu banyak mati, tapi kalau di jembatan 2 ini tidak. Jarang matinya, banyak yang hidup. Saya kan sering baca koran, ada anak itu kan uji nyali. Oh ya, betul. Itu rata-rata kan anak sekolah. Iya. Terus kira-kira memang tak ada pengawasan supaya anak tak uji nyali? Apa memang mereka tak rame-rame? Ya itulah ya, kalau saya ini sebagai penduduk sini lah, kalau dapat itu kan ada pembatas, itu dilarang lah di tepi trotoarnya itu kan membahayakan gitu. Betul. Itu yang tidak kadang-kadang anak-anak pun ada juga di situ duduk-duduk pacaran gitu kan, tengah malam sesuka hati itu kan, tak ada yang betul-betul. Iya, itu kan sudah kita ada biarkan ya. Artinya pemerintah membangun pembatas itu kan supaya jangan sampai di luar. Iya, di luar itu. Enggak, maksud saya orang uji nyali kan sering beberapa kali kejadian. Berarti mereka tidak rame-rame ya? Kalau rame-rame kan mestinya ketahuan. Ada yang ramai juga, Ustaz. Ada yang 3 orang, ada yang ramai-ramai pakai motor-motor. Namanya anak muda ini kan mungkin asal dipanasi sama kawannya kan. Terus gini, Ustaz, kan ini apa memang tidak ada kontrol supaya jangan duduk di samping itu? Kalau saya melihat kontrolnya ada dari Dipam itu, tapi siang sore sebentar aja. Tapi kalau setelah kan di situ ada pos kan? Ya, setelah malam itu tak ada lagi, Pak Ustaz. Nggak ada lagi. Berarti kalau siang? Kalau siang, sore-sore kalau kadang ramai aja disuruh langsung gitu kan sama Dipamnya. Barulah mereka tuh lari, tetapi ya lari motornya aja, orangnya tetap main di dalam itu saya. Terus kemudian ini, Ustaz, apa tidak ada tulisan misalnya dilarang keluar pagar apa gimana gitu? Selama saya melihat, saya lalu lalang ini belum ada lagi tulisannya himbauan membahayakan. Ini kan sering terjadi
himbauan seperti itu belum ada lagi Belum saya ada lihat. ya? Belum ada. Nah, itu yang saya maksud. Kan perlu juga ada himbauan. Jangan misalnya kan jangan duduk di sini. Minimal kan orang tahu. Iya. Oke, saya dapat informasi ini kan tugas penyuluh nih ceritanya. Siap. Ada yang mengatakan jembatan ini, tapi bukan hanya ini ya. Ya. Ada juga jembatan 4 yang paling populer. Ya. Jembatan 1, 2, pokoknya sampai jembatan 4 ada yang orang menyebut PASUM, fasilitas mesum. Ya. Katanya kan. Mesum ini maksudnya bukan berarti berzina ya. Ya. Yang nongkrong-nongkrong berdua. Karena saya dari Barelang pun sering juga tuh di motor berdua, berpelukan. Iya. Tapi bukan berarti berzina ya, tidak. Ya, Belum. Itu juga pernah ndak antum negor gitu misalnya? Kemarin dari pemuda-pemuda kita sini pernah juga negor-negor gitu kan. Pas waktu itu mungkin kena yang ini kan, jadi bertegang urat lah juga, ya kan. Dengan orang-orang itu mungkin apalah gitu kan, punya jabatan mungkin sebagai anggota atau gimana kan, jadi kita pernah juga seperti itu. Pernah juga kami kadang-kadang kalau lewat itu saya klakson juga, kadang-kadang pagi buta itu sudah duduk berpelukan kadang di jembatan 1 itu biasanya. Itu kalau kami orang Batam yang negor, mereka marah pasti. Cuman kalau penduduk setempat, saya kira mereka mikir, karena bagaimanapun kan dia punya prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apa marah juga dia walaupun orang kita yang negor? Ada juga kadang, sebenarnya tidak marah juga Mas. Kalau kita tegur mereka itu langsung paling jaga jarak aja gitu kan, tapi tetap duduk di situ juga gitu, duduk. Kalau kita suruh pergi pun kita geser sedikit. Iya, gitu aja. Balik lagi. Kami pemuda-pemuda sudah pernah juga mengadakan gerakan dari Pulau Akar, dari Pulau Panjang. Cuma kita kan tak terkontrol juga gitu. Udah beribu gitu, kita segan juga siapa kita. Iya. apalagi kita belum tak ada gaji kan. Jadi begini, sebenarnya gini bahayanya ya. Kami kan hari-hari menangani konflik rumah tangga ini ceritanya kan banyak bini-bini di Batam nih protes dengan saya. Ya. Pak Mariono, dia bilang, itu Pak suami kami asik ke Barelang aja dengan pelakor tuh katanya. Dengan cewek itu kata bini kan. Apa tak bisa Bapak cegah hubungi camat, hubungi siapa. Saya terpikirlah penyuluh. Nah maksud saya gini, saya sebenarnya berharap juga lah masyarakat minimal 2 jembatan inilah, karena yang paling favorit 2 ini. Baru yang ketiga yang Cate yang jembatan 4 itu. Kalau jembatan 3 ini kurang. Kampung Baru namanya. Kampung Baru ya. Kampung Baru. Populer. Nah jadi gini, kalau bisa pemuda-pemuda sini buatlah semacam kelompok, tapi bukan hanya untuk mesum ya. Mungkin balap liar atau apalah, satgas. Jika perlu nanti saya sampaikan ke Pak Wali Kota, nggak apa-apa, buat aja yayasan, badan hukum lah khusus itu. Kan di sini ada lang-lang laut atau apa, tapi usah kita fokus itu aja. Nah, saya kira orang Batam akan mendukung, karena orang Batam ini banyak juga yang dirugikan. Satu, anaknya takut bunuh diri. Yang kedua, balap liar. Itu yang suaminya suka mesum dengan pelakor tuh. Ada tak ide ke situ kira-kira? Kalau dari saya, kami ini sebenarnya sudah cukup menjaga lah sini Pak Ustaz. Kadang-kadang jam 1 keliling gitu kan. Karena sini kan ada RW juga sini. 1 RT sampai ke jembatan 1 itu Bangkal itu masih RW kita. Jadi kami ini masih bekerja sama lah di situ kan. Cuma kalau di atas jembatan itu, kita kan kalau terjadi apa-apa terjun kita pula salah kan. Nah, iya itu. Jadi kita tak bisa terkontrol memang Mas. Kontrol-kontrolnya kan itu. Curhatan orang Batam nih ceritanya kan, karena hari-hari saya nangani konflik rumah tangga. Terus begini Ustaz, saya dapat info katanya kalau malam ada bunyi-bunyi yang aneh-aneh, betul tak? Kalau saya selama di sini belum ada pula. Sebab ada yang menyatakan kemarin orang Batam jembatan ini dia nak terjun karena ada yang ngajak.
pikiran gitu ya. Kalau saya melihatnya gini, mungkin karena memang orang tuh sudah ada konflik, sudah ada niat lah mungkin, ada masalah lah paling tidak itu. Jadi ke sini kan memang ya sini memang ada, kata orang-orang kita sini kan ada memang penampakan gitu, penjaga ada masalah datang ada masalah mungkin ya udah ada penjaganya semua lah kan. Ya, kalau kata Pak Amanul itu jin. Iya, jadi kebetulan mungkin datang tuh ada masalah. Karena kemarin ada juga yang itu minta bisa nggak itu suruh pergi. Itu gara-gara dia bilang gara-gara apa sudah duduk ada itu lihat gitu, nah dikejarnya gitu. Berarti itu. Tapi memang kata masyarakat sini ada juga itu memang ada. Memang ada perempuan katanya di sana. Kalau di jembatan satu itu ya. Jembatan 2. Jembatan 1. Oh, jembatan 1. Iya. Pangkal, pasti pangkalnya itu ada. Terus waktu proses pembangunan jembatan ini, Pak Ustadz ada di mana waktu itu? Saya pas waktu datang sini itu tahun 99. Itu belum nyambung lagi tuh. Masih nyambung. Tapi sudah dibangun, tapi belum ada tiangnya, belum ada, masih baru bikin pondasi bawah. Berarti belum ada jembatannya? Belum. Saya sudah di sini. Terus gini, San, betul dah zaman itu ya, ini kan kaitan penampakan itu. Waktu pembangunan dulu ada kecelakaan kerja. Oh ya betul, ada takbut tenggelam di situ. Hah? Takbutnya tenggelam di atas jembatan 1 di Tanjung Penariknya itu. Tanjung Penarik di ujung pas sebelum masuk. Itu ada arus berputar itu. Oh, takbut tenggelam. Iya, ditelan. Oh, bawa perlengkapan untuk perlengkapan itu. Tenggelam langsung mati di bawah anunya. Ada anaknya bos entah apa gimana mati di dalamnya itu. Berarti ada yang meninggal? Ada. Dulu udah banyak korbannya nih. Bukan maksud saya. Itu yang kaitan tadi tuh, yang disebut tadi tuh. Iya, mungkin ada mistisnya ke situ. Ya didoakanlah macam mana. Nanti coba saya tanya kawan saya, karena itu sebenarnya ya hampir semua laut, kalau kata Pak Amanuddin itu kan memang itu jin sebenarnya kan ya. Itu kan ada yang di hutan, ada yang di laut, ada yang di mana, tapi biasanya ada pemicu. Oh, berarti menimbulkan korban dulu ya. Takbut ya. Takbut. Bukan karena jatuh ya, berarti. Bukan. Karena yang jatuh pun banyak juga, ada juga. Jatuh. Terus ini saat zaman kita dulu, entah betul entah tidak itu sebenarnya. Katanya setiap ada orang bangun jembatan, ada kepala yang ditanam. Itu tak ada sini ya. Nah, kalau kepala kerbau ada dengar-dengar juga saya. Kalau kepala orang. Tapi saya melihat itu isu. Tapi kabarnya pengusaha itu pasti setiap bangun jembatan, gitu kan? Sembelih kerbau, dagingnya dimakan rame-rame untuk sedekah, kepala itu ditanam. Iya, itu betul. Itu aja kan. Jadi kalau kepala manusia itu saya kok melihatnya itu hanya sekedar isu kan. Iya, betul. Terus ini San, waktu saya awal-awal di Batam kan belum ada masjid nih. Ya, ini betul, kan. benar. Itu siapa yang punya ide tuh dulu? Apa pemerintah, apa masyarakat sini? Itu dulu swadaya pekerja lah Pak Ustadz ya. Karena dulu kan putus ini antara jembatan 1 ke jembatan 2 ini kan putus semua nih. Jadi ya mereka itu mengerjai proyeknya itu di jembatan 2 ini untuk yang jembatan 2. Bahkan mungkin di jembatan 1 juga disimpan di sini di jembatan 2 ini. Oh, untuk sembahyang dibangunkan ini. Jadi dulu kan belum sholat Jumat kan? Belum. Musola. Karena saya sering kesini awalnya kan belum sholat Jumat. Dulu awalnya 3 orang. Tapi kalau lahannya ini memang asli punyanya orang tua kita, mertua kita, Pak. Asli. Kalau lahannya. Iya. Diwakafkan ya? Dulu itu ya konon kabarnya kan dibebaskan kali Rp500 gitu dari otoritas untuk jalan ya, bukan untuk semuanya gitu udah. Gitu. Jadi setelah selesai karena dipakai musola ini dulu aktif kan, orang-orang itu kan dari Jawa, dari mana-mana musola ini selesai dibiarkan. Ini ada dari orang tua kita kan hijrahlah ke sini, hijrah ke jembatan 2 ini. Itulah diperbaiki. Saya pun dorong juga sedikit-sedikit kan. Terjadilah
Saya lihat taklimnya jalan kan? Taklimnya alhamdulillah. Sholat Jumat jalan. Alhamdulillah. Terus ini kalau khutbah ngambil Ustadz Mubarik nggak PMB? Kita di Kecamatan Bulang ini sudah ada tersendiri, terkecuali memang ada kekurangan, kadang pakai juga penyuluh kita. PNS-nya Pak Haji Nasir kita itu. Oh gitu, yang sering mengisi. Pulang, kan? Benar, betul. Terus gini Ustaz, tanya bunuh diri sudah, mesum sudah. Ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Ya siap. Ada nggak kira-kira orang yang suka nongkrong itu yang minuman keras? Saya pernah melihat minum-minuman tuh mungkin ada ya, karena botolnya ada. Bahkan yang penjualnya itu pun kadang-kadang Jualnya kan ada jualan saya lihat. Ada di atas jembatan itu, yang gerobak-gerobak itu ada 1-2 itu ada juga. Kalau jual resmi di warung kan tak mungkin. Iya, yang orang jorong jualan itu nyambi pula rupanya. Ada juga. Nah, itulah yang saya maksud, karena kadang-kadang seperti yang barusan meninggal Novi Amelia dia, mungkin dia tidak ada niat bunuh diri. Tapi karena mungkin minum itu kan halusinasi. Iya betul Ustaz. Karena kadang-kadang orang kalau sudah minuman keras itu tadi bayangan tadi apa mamanya manggil tiba-tiba laut. Terus itu juga ada nggak misalnya maaf ya untuk minuman keras atau main judi atau apa biasa pinggir jalan, ada nggak upaya kepolisian kontrol itu macam mana? Belum terdengar. Kalau saya melihat selama ini belum pernah ada. Kan kalau di Batu Haji Sagulung tuh ya, polisi kumpul-kumpul lewat, nanti ada yang turun. Ya. Untuk ngontrol. Ini belum terdengar. Belum kedengar. Dibubarkan apa tuh belum pernah kedengar lagi. Itu minimal kan. Memang membahayakan. Ya, jembatan satu ini memang harus ada perhatian khusus juga karena membahayakan nyawa kan. Terus gini, kan banyak juga dulu ya, pasti bukan orang sini pelakunya. Dulu ada orang dari Barelang pulang malam sampai sini dicegat. Jembatan satu tuh. Ya. Diminta duit 100.000. Memang nggak banyak. Ya. Nak beli minuman katanya. Pasti bukan orang sini yang mabuk. Pasti orang luar kan. Orang Melayu mana ada yang seperti itu. Nah itulah pentingnya dijaga itu, jangan sampai ada yang narkoba, mabuk segala macam itu. Karena ada juga yang ketakutan gitu. Tapi ada tak upaya mengusulkan lah minimal kepada polsek atau siapa gitu? Sebatas ini belum ada belum ada gerakannya belum ada actionnya lagi nih. Kalau upaya PRT PRW macam apa? Kalau Pak RT PRW ya itulah tak terkontrol juga. Gaji pun tak ada juga. Oke, terus yang orang jualan ini rata-rata orang sini semua ya? Itu ada sebagian lah orang kita sini, tapi kebanyakan dari luar. Dari Batam? Yang atas jembatan satu. Dari luar, banyak dari luar. Kalau dulu ada juga orang-orang kita sinilah daerah pulau-pulau menjual, tapi sekarang udah kurang. Banyak orang luar. Sudah. Jadi kawan-kawanku semuanya, itulah bincang-bincang putar jembatan satu. Maka saya minta satu ya, tolong kontrol anak-anak kita atau suami kita atau istri kita, jangan suka main-main di jembatan satu bagian luar ya. Kenapa? Karena mungkin bisa saja dia sedang ada masalah di Batam, sedang ada masalah di rumah gitu ya. Tiba-tiba dia ada penampakan, kan bisa saja terjun, halusinasi namanya, itu satu. Yang kedua, kepada masyarakat sini, terutama tokoh-tokohnya, ya LSM-nya, kalau bisa mohonlah kepada Ditpam, BP, Satpol PP, Pemko, Camat, Lurah, membuat semacam himbauan-himbauan. Yang ini boleh, yang ini tidak, ini boleh, minimal ya, di situ. Betul. Yang pemerintah. Kemudian kalau bisa kepada polisi dalam hal ini, ini masuk Bulang ya? Bulang. Di mana kantor polresnya? Di Pulau Bulu. Oh, mungkin lah jauh ya. Tapi sini ada anunya, pos. Ada posnya? Bang, ada anunya, enggak apa yang tuh petugas. Ada petugas. Nah, kalau bisa ya tolonglah kontrol. Minimal kayak di Batu Haji itu naik motor kan mikir orang tuh. Nah, itu
itu minimal jangan sampai narkoba, minuman keras dan segala macamnya. Tapi alhamdulillah sekarang jembatan ini tak seserem dulu ya. Kalau dulu kan serem, sekarang ada rame, banyak masjid pula. Saya kira itu teman-temanku semua, mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Terima kasih Ustaz.